Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Nugraha dengan NIM 23500311108. Eh, Di sini saya akan mengerjakan tugas video aplikasi ketik sipilan 2 dengan software SAP 2000. Sebelumnya saya di sini sudah mencoba mengerjakan sesuai dengan arahan PDF yang Bapak share. Di sini studi kasusnya gedung 3 lantai. Baik, di sini saya akan mencoba ulang mengerjakan tugas ini. Oke, kita eh, new model, kemudian jangan lupa untuk satuannya itu kilonewton meter 3D frames. Kemudian untuk 3D frame-nya number of stories-nya 3, untuk X-nya 2, untuk Y-nya 3, story height-nya itu adalah 4, by width-nya by width Y-nya 6. Oke. Untuk tampilan awal itu seperti ini. Untuk tampilan awal itu seperti ini ya. Di sini kita harus mendesain eh, material apa saja yang akan kita gunakan. Kita harus memodifikasi materialnya dengan cara eh, define, kemudian material. Nah, untuk 4000 PSI ini yaitu untuk beton, dan untuk A992 FY50 ini untuk material baja. Kita akan membuat eh, beton yang kita inginkan. Pencet modify, kemudian dengan mutu kita memerlukan beton dengan mutu FC prime 30 MPa. Kita untuk material remnya 30 MPa, kita konkret ini adalah beton untuk material grade-nya 30 MPa. Untuk weight per unit volumenya 24 kilonewton per meter kubik. Untuk satuannya unitnya kita pakai newton milimeter. Untuk modulus elastisnya 4700 FC prime. Kemudian untuk concrete compressive strength FC-nya itu 30.
Oke. Ya, kita perlu beton yang FC frame-nya itu 25 MPa. Jadi kita add copy of material, kemudian kita beri nama 25 MPa. Kita mau warnanya warna merah seperti ini. Grade-nya pun 25, satuannya sama, ini sama, dan FC-nya 25. Yang berbeda itu hanya ininya saja ya. Oke. Untuk material bajanya kita akan menggunakan BJ TS yang menyerupai dengan ASTM A615. Add new material, kemudian material type-nya kita ganti menjadi rebar STM A615 dengan grade 60. Oke, kita modify. Kemudian kita kan mau pakai BJ grade-nya 60 untuk model spesialitasnya 200.000. 200.000 untuk FY-nya itu 20, FU-nya 425. Untuk yield stress FY-nya itu 420. Ultimate-nya 525 lagi. Kita baja mau pakai warna orange aja. Oke. Kemudian kita harus mendefinisikan penampang. Kita ke define section properties frame section, kemudian masing-masing dimensi penampang akan digunakan eh, karena penampang yang digunakan belum tersedia di sini. Kita harus memasukkan secara manual dengan cara add new property. Penampangnya kita menggunakan beton, konkrit, rectangular, kemudian kita kasih nama section name-nya B. Jadi yang diperlukan itu penampang dengan dimensi 30 per 60, 25 per 50, 25 per 40. Kita sebagai contoh kita menggunakan 30 per 30, 30 per 60 terlebih dahulu. Dengan display colornya pink sih. Ini untuk depth T3. Depth-nya itu lebarnya itu 0,3 sebagai 30-nya. Kita pakai 25 MPa, kemudian konkrit. Jangan lupa ini beam, balok. Oke. Kemudian eh, dalam SNI 2847/2019 disebutkan bahwa pada struktur beton pengaruh keretakan beton harus diperhitungkan terhadap kekuatannya sehingga momen inersia penampang
dapat ditentukan sebesar momen inersia penampang utuh dikalikan dengan persentase efektif, efektivitas penampang berdasarkan tabel. Tabel 3.1 yang ada di PDF ini, kolom itu 0,7, untuk dinding tidak retak 0,7, untuk dinding retak 0,35, balok itu 0,35, plat datar dan slab datar itu merupakan 0,25. Oke, jadi pada set modifier, atur nilai moment of inertia about 3 axis atau sumbu kuat sebesar 0,35 ini. Oke, kemudian oke. Kemudian untuk penampang ukuran lain didefinisikan dengan cara yang sama, sedangkan untuk kolom terdapat sedikit perbedaan pada pengaturan konkret reinforcement-nya. Contoh akan digunakan kolom dengan dimensi 40 per 40. Add new, kemudian ini, eh, ini untuk kolom 10, 30 MPa, ya, kolom oke. Set modifiernya itu untuk moment of inertia about two axis and three axis itu sebesar 0,7. Klik OK, kemudian OK. Dan new, jangan lupa ini oke, warnanya pink. Kita untuk yuk. Ini kan untuk balok atau beam ukurannya 30 per 60, kemudian 25 per 50, kita harus buat sebesar lebarnya sebesar 25 MPa. Ini reinforcementnya banyak beam. Oke, satu lagi. Jadi untuk untuk 3 nya 0,35 lagi. Warnanya seharusnya sih beda ya.
Kayak buat yang 30 per 60 juga edit copy. Jadi cut warnanya cut tuh tadi berapa ya? Orange kalau nggak salah. 36 per. Oke. Untuk 3 axis, untuk 2 axisnya pun kayak juga. Berarti sampai tadi. Oke. Kemudian kita membuat plat lantai sebesar sebesar 13 cm dengan mutu FC prime 25 MPa dengan cara define, kemudian section properties, area section, add new section, kemudian center dengan warna orange aja. Eh, Jangan lupa 25 MPa. Oke, oke. Sudah? Oke. Langkah selanjutnya memodifikasi grid struktur. Eh, Menyesuaikan grid struktur sesuai dengan yang kita perlukan dengan denah arsitektural. Langkah yang akan kita lakukan adalah klik kanan, edit grid data, kemudian modify atau show system. Langkah pertama kita berubah jadi spacing. Untuk ukurannya itu 6,9. Untuk Y grid data itu 3,8, dan untuk 5,7, kemudian 8. Untuk Z grid datanya 444, Z14, Z24, lantai 14. Jangan lupa untuk blue tuh grid lines-nya. Oke, oke. Nah, ini untuk denah arsitekturalnya itu seperti ini. Kita sudah merubah seperti ini. Oke, kita pengaplikasian pada model, penampang pada model. Langkah awal, pengaplikasian penampang dibuat untuk balok induk sesuai dengan yang disketsakan di awal. Dengan memilih tampilan X, Y, X ini jadi 3D aja. Oke, ini di Z12, kita di Z. Kita di lantai 1 di Z4, tapi kita rubah dulu ini jadi general option, extrude, kemudian level object. Oke. Oh, standar aja.
Nah, jangan lupa kita extrude, cek oke. Oke. Kita buat ini di lantai, di ketinggian 4 di lantai satu, untuk berikutnya juga. Hmm, kemudian ini ke lantai bawah, lantai 2 blok yang kita perlukan. Oke, jadi kenapa saya memblok hmm, beberapa frame? Karena frame yang saya blok ini akan menggunakan ukuran B30/60 atau balok induk ukuran 30/60 dengan cara assign, kemudian frame section. Nah, untuk B 30/60 seperti ini. Apply, nice. Uang ukurannya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya sisanya untuk balok-balok yang belum saya belum saya blok itu menggunakan balok dengan ukuran 25/50 seperti balok ini. Itu pun lantai-lantai kedua, lantai tiganya. Nah, nah kita assign kembali frame frame section, kemudian B25/50 apply. Oke, kita di sini jangan pakai itu deh. Nah, oke, jadi ini kan B25/50. Ini untuk balok induknya kita berbeda dimensi ukuran. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah pengaplikasian penampang yang dibuat untuk balok anak sesuai dengan sketsa di awal. Dengan memilih tampilan XY, tetap di XY. Kita di sini. Oke. Pada elevasi 4. Ini Z4. Nah, langkah selanjutnya kita blok sini untuk lantai 4 dan lantai Z4 dan Z8. Kita ke edit, kemudian replicate untuk D ke arah sumbu X itu 1, kemudian untuk number juga 1, apply, kemudian oke. Seperti ini. Di Z4 di elevasi 4 pun sama, dan kemudian kita ulangi hal yang sama. Kita tadi kan mencet edit, kemudian replicate, ada cara
lebih simpelnya itu dengan Ctrl R. Untuk ke arah X-nya itu minus 1,9. Sorry, 1,9. Kenapa minus? Karena arah sumber X itu ke arah sini. Kursor saya seperti itu. Jadi kita ingin membuat sebaliknya, jadi minus ke arah X. Apply. Oke. Nah, ini sudah ada ya. Kemudian eh, untuk membuat blok anak yang lain bisa dilakukan dengan cara seperti berikut. Kita quick draw secondary beam. Kita klik, kemudian kita menggunakan eh, balok atau beam ukuran 25 per 40. Kemudian untuk momen rilisnya continuous karena berupa balok, berupa beton. Kemudian untuk no off beamsnya satu. Nah, oke, bisa dengan cara seperti ini ya. Kita cari titik tengahnya, kita klik seperti ini saja. Kemudian kita ulangi langkah yang sama seperti ini. Kemudian untuk ini kan arah Y, nih ada sumbu Y. Kita harus membuat blok anak juga terhadap sumbu X dengan paralel to X or T seperti ini dengan cara kita klik di sini, kemudian ulangi angka yang sama. Nah, kita buat di lantai berikutnya, di lantai elevasi 8. Kita ulangi cara yang sama, kita buat paralel to sumbu Y terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Sekarang paralel terhadap sumbu X. Oke. Kita buat untuk lantai tiganya. Untuk elevasi 12 tuh kalau tidak salah tidak salah itu atap terbukanya itu kita oke parallel to Y or R. Kita cari titik tengahnya. Nya itu di sini. Aduh, nah seperti ini untuk di elevasi 12. Langkah berikutnya kita membuat plat lantai sesuai dengan yang sudah disketsakan di awal dalam memilih eh, tampilan XY pada elevasi 4 dengan cara ini draw rectangular area.
kita buat nah, seperti ini. Ini ke sini, ke sini, oke. Kita mencoba di lantai satu dulu atau di elevasi 4. Kita harus cek pemodelan plat dengan cara klik objek, objek, shrink, toggle. Nih. Nah, pada gambar ini terlihat panel plat yang ditinjau tidak patah di setiap balok. Ini akan berpengaruh terhadap distribusi beban terhadap balok. Oleh karena itu, kita harus membagi panel plat tersebut menjadi 4 bagian. Dengan cara kita blok, oke, kita blok, kemudian edit, edit area, kemudian apply. Nah, oke, kita ulangi langkah yang sama, edit area. Oke, begitupun di sini. Oh, coba kita coba terlebih dulu saja. Oke, uh, penampakan atau penampilan perbelokan maupun plat yang di pendefinisiannya sudah tepat. Namun, blok anak plat lantainya hanya dimodalkan pada elevasi 4 saja. Oleh karena itu kita harus menduplikat atau menduplikasi pada elevasi 8 serta 12. Yang harus dilakukan kita pilih semua batang atau semua plat lantai. Kemudian kita kontrol R0. Untuk arah Z itu 4 karena elevasinya setiap elevasi itu 4. 4, 8, serta 12. Jadi setiap lantai itu memiliki elevasi 4. Nomornya 2. Apply. Nah, di sini sudah terlihat di 3D view-nya sudah terpasang. Oke, langkah selanjutnya ya, kita akan di elevasi 12 itu membuat plat lantai. Karena
karena di lantai 3 itu dak betonnya dak beton terbuka, jadi kita upload lantainya itu tidak seperti ini. Ya, kita buat lagi plat lantai. Nah, ini modelnya itu seperti ini. Setelah pemodelan balok serta plat lantai, langkah berikutnya adalah pengaplikasian penampang yang dibuat untuk kolom sesuai dengan yang disketsakan di awal dengan memilih tampilan XZ sini, XZ, kemudian uh, bisa klik batang apa mana saja yang akan kita rubah. Ini adalah kolom yang akan kita rubah menjadi kolom menjadi kolom 40, ukuran 40 per 40. Sign 40. Dan oke, okay. Nice. Sudah terlihat pada 3D view di sini. Kolomnya sudah berubah warna dan terlihat di sini untuk kolomnya 40 per 40. Seperti itu. Oke, okay. Untuk mendefinisikan tipe peletakan, peletakan pada struktur akan sangat menentukan hasil analisis dan desain penampangnya. Oleh karena itu, kita harus tepat dalam mendefinisikan tipe peletakan yang akan digunakan. Dalam kasus kali ini, dibuat struktur beton bertulang dengan menggunakan peletakan jepit dengan cara mengklik semua peletakan pada model. Oke, okay. Kenapa di sini tuh bolong? Karena di sini akan ada uh, tangga. Kasih nol ternyata. Blok, assign, join, kemudian restraints, kemudian yang fast train itu. Nah, kita lihat untuk nah lihat untuk sudah berubah. Nice. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita merevisikan diafragma. Dalam analisis gempa perlu didefinisikan setiap lantai sebagai lantai kaku sehingga deformasi yang terjadi dalam setiap lantainya menjadi seragam. Langkah yang harus dilakukan, define, kemudian join, join. Oh ini. Kemudian pilih untuk ininya diafragma.
tinggal oke yuk kita buat tiga karena ada tiga lantai. New oke oke. Selanjutnya kita blok setiap lantainya dari elevasi 4, elevasi 8, elevasi 12. Terus kita assign, join, kemudian constraint, kita nih untuk elevasi 3 itu oke. Lantainya sudah diaplikasikan, diafragma akan memiliki tampilan seperti ini. Ada titik-titik hijau. Sampai dengan tahap ini pemodelan struktur sudah selesai. Langkah berikutnya kita akan definisi pembebanan, namun akan dilakukan di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi untuk pemodelan kali ini struktur struktur application model struktur ini sudah selesai. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan. Saya Rafael Hamnugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.